Sorotan berikutnya, Saudara, anggota unit narkoba Polsek Tambora, Jakarta Barat diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Barat untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur saat menangkap pedangdut Saipul Jamil. Propam Polres Metro Jakarta Barat tengah mendalami dugaan pelanggaran prosedur saat penangkapan Saipul Jamil oleh anggota unit narkoba Polsek Tambora. Penangkapan pedangdut Saipul Jamil terekam dalam video yang beredar di media sosial di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 5 Januari lalu. Sejumlah polisi berpakaian bebas memberhentikan mobil yang ditumpangi Saipul Jamil dan asistennya. Kapolres Metro Jakarta Barat menyatakan akan memberikan hukuman kepada anggotanya jika memang terbukti melanggar prosedur dan menjamin pemeriksaan oleh Propam objektif. Buka, weh! Bang Ipul! Ini Saipul Jamil! Tolong! Saipul Jamil! Gua mau dirampak! Penangkapan penyanyi dangdut Saipul Jamil terekam dalam video yang beredar di media sosial di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 5 Januari lalu kini menjadi sorotan. Terkait dengan perlakuan yang diterima oleh Saipul Jamil saat penangkapan yang bukan dilakukan oleh polisi. Yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga. Minggu sore, polisi membebaskan pedangdut Saipul Jamil setelah Saipul dinyatakan negatif narkoba usai dilakukan tes laboratorium rambut. Sementara, pengemudi yang juga asisten pribadi Saipul Jamil, Steven, ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urin positif menggunakan narkoba. Tim Liputan, Kompas TV. Anggota Polsek Tambora, Jakarta Barat diperiksa Propam karena diduga ada kesalahan prosedur saat penangkapan pedangdut Saipul Jamil di Jelambar pada Jumat pekan lalu. Membahas soal kesalahan prosedur saat penangkapan, saat ini kami sudah bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat petang, Pak Yusuf. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Pak Yusuf, bagaimana Kompolnas menyoroti soal drama penangkapan Saipul Jamil? Baik, terima kasih. Ini kan peristiwanya kami sudah melakukan pemantauan apa yang terjadi itu terkait dengan peristiwa penangkapan asisten sekaligus Saipul Jamil berdua yang kita lihat dalam potongan rekaman video yang viral itu. Tentu ini kan prosesnya sudah berjalan, ada penjelasan secara resmi dari Kapolres Metro Jakarta Barat. Nah, bagaimana kronologinya itu sudah sangat detail dijelaskan. Sampai hari ini kami sudah mendapatkan informasi sebagaimana yang telah kami sampaikan juga dalam beberapa waktu lalu bahwa untuk memastikan agar peristiwa itu apakah memenuhi standar prosedur dalam penangkapan, tentu anggota yang bertugas pada saat itu perlu dilakukan pemeriksaan apakah memang sudah sesuai dengan standar. Nah, ini sudah berjalan, saya kira ini cukup responsif, penjelasan tanggal 7 oleh Kapolres Metro dan sekarang prosesnya personil yang bertugas pada saat itu dilakukan pemeriksaan, apakah ini pemeriksaan pendahuluan, tapi ini sudah cukup responsif agar bisa menjelaskan apakah peristiwa yang terekam terhadap Saipul Jamil itu sesuai dengan standar atau tidak, biar kita serahkan pada Pak Yusuf. Ya. Tapi yang tadi disampaikan, yang disampaikan oleh Pak Kapolres, 3 anggota ada yang mengetuk pintu mobil katanya itu bukan bagian dari anggota Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Bagaimana kok bisa sampai ada penyusup atau bagaimana itu yang menurut Anda dibacanya, Pak Yusuf? Ya, kalau kita cermati dari kronologinya kan itu tidak hanya pada peristiwa yang terekam. Nah, peristiwa yang terekam itu kalau kita cermati dari penjelasan itu ada di Daan Mogot, tapi kronologinya tidak di situ. Peristiwa sebelumnya proses penangkapan itu sudah ada, yang itu disimpulkan oleh penyidik si pengendara yang sebenarnya akan ditangkap dalam arti kabur mengendarai
dalam kabur dengan kendaraan mobil itu sempat menyenggol warga, yang warga itu sendiri tidak bisa terima, yang dalam penjelasan kita lihat dalam kronologinya itu juga ikut melakukan aksi. Apakah yang terekam itu adalah bagian dari warga yang sebelumnya tersenggol oleh mobil yang dikendarai itu atau tidak, maka disinilah pentingnya untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Warga-warga yang dimaksud itu tentu perlu juga Kalau misalkan itu ada dugaan warga, harusnya polisi langsung mengamankan kan, karena dalam proses pengejaran kedua orang ini, Pak Yusuf, ya harusnya langsung diamankan, area steril atau seperti apa biasanya prosedurnya? Ya, disinilah pentingnya soal prosedur penangkapan. Penangkapan itu kan ada dua, penangkapan biasa atau penahanan. Penangkapan atau penahanan itu yang biasa itu ya wajib menunjukkan surat penangkapan. Nah, wajib memberitahukan identitas sebagai anggota polisi, baru perlu menjelaskan apa peristiwa pidananya. Nah, penangkapan itu sendiri didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup, sehingga sebenarnya penangkapan itu sudah mendekati bahwa seseorang yang akan ditangkap itu ya sudah patut diduga melakukan tindak pidana dalam arti tersangka, tapi belum tentu. Nah, setelah ditangkap nanti dipastikan ternyata betul. Baik, Pak Yusuf, tampaknya ke-mute suaranya. Ada penangkapan lain, tangkap tangan. Kita menduga ini tentu kalau kronologinya itu cukup panjang, ada pembuntutan sehingga mendapatkan informasi ada transaksi narkoba sehingga dilakukan pengejaran. Nah, ini berarti ada operasi tangkap tangan, yang itu operasi tangkap tangan tentu harus ada barang buktinya. Nah, barang buktinya ada atau tidak, itulah yang ingin dipastikan oleh penyidik sehingga dilakukan pengejaran. Dalam kronologi dijelaskan asisten yang mengendarai itu melakukan kabur dengan kendaraannya, itu yang kita lihat. Nah, jadi kita duga bahwa ini operasi tangkap tangan, bukan penangkapan biasa. Tapi operasi tangkap tangan kan tetap harus menunjukkan bahwa saya anggota polisi. Iya. Itu tadi, karena itu yang ditanyakan, sempat terlontar dari Saiful Jamil, saya Saiful Jamil seperti itu yang disampaikan, artinya tidak tahu apa yang terjadi, bahkan sempat menyangka ia akan dirampok seperti itu. Ini artinya ada dugaan kuat kesalahan prosedur atau bagaimana, Pak Yusuf, menurut Anda? Ya, kalau kita berpatokan pada rekaman video yang peristiwa yang ada ini, itu potongannya, kita sih mendengar mengaku polisi. Namun pengakuan sebagai anggota polisi itu apakah menunjukkan identitasnya dalam bukti keanggotaan atau ID sebagai anggota polisi yang bertugas penyidik di Polres Jakarta Barat atau Polsek Petamburan. Nah, itu yang belum kita lihat di situ. Inilah yang perlu dipastikan. Pemeriksaan untuk melihat apakah sesuai dengan prosedur atau tidak, dan ini perlu dijelaskan karena sudah viral. Sementara ini, Mas Ibrahim, kami melihat Polres Metro Jakarta Barat ini sudah responsif, ada penjelasan dan ada proses pemeriksaan terhadap penyidik pada saat ini. Oke, terakhir langkah Kompolnas seperti apa untuk memantau kasus ini dan bagaimana ancaman sanksi jika betul ada kesalahan prosedur? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah termasuk Kapolseknya yang punya wilayah atau bagaimana, Pak Yusuf? Jadi perlu kita jelaskan juga bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba itu tentu memang tidak mudah. Nah, untuk mengetahui jaringan dan transaksi perlu dilakukan pembuntutan. Hanya pembuntutan dan penangkapan yang akan kami dorong dan pastikan harus sesuai dengan standar. Nah, agar penegakan hukum yang dilakukan itu benar-benar profesional. Yang kedua, kami akan terus melakukan pemantauan. Pemeriksaan yang sedang dilakukan Propam Polres Metro Jakarta Barat ini tentu akan menentukan apakah ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Jadi kita tunggu saja dan kita dorong pemeriksaan ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan ada penjelasan selanjutnya nantinya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini.